Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas hidayat, berkat dan nikmatnya kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian tak lupa untuk senantiasa memanjatkan salawat serta salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berkumpulnya kita pada hari ini untuk merayakan Isra Mi'raj, perjalanan luar biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa, dari Masjidil Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha. Marilah sama-sama kita mengenang dan memuliakan peristiwa besar ini. Oleh karena itu, kita buka acara kita dengan membacakan basmalah. Marilah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dibawakan oleh Rahma Hilwani dan Hafiza Aulia Putri. Kepada Kak Rahma dan Kak Hafiza dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu
Wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Li bani Israil alla tattakhizu min duni wakila. Dzurriyyatan hamalna ma'a Nuh. Innahu kana abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ard. La tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna uluwan kabira. La tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna uluwan kabira. Shadaqallahul azim. Berselindung aku kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk
bagi Bani Israel dengan firman-Nya, janganlah kamu mengambil penolong selain aku, yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh. Sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali. Dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Rahma Hilwani dan Hafiza Aulia Putri. Kata sambutan oleh Ibu Kepala SMK Negeri 1 Payakumbuh kepada Ibu Yunita Rosanti MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua, sehingga di pagi yang sangat sesuai dengan kondisi yang kita harapkan ini, tidak panas juga tidak hujan. Itu keinginan kita tubuh. Tapi insya Allah ini merupakan juga kondisi terbaik yang ditetapkan Allah untuk kita semua. Salawat beriring salam juga kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ibu Haji Nevi Zuarina, anggota DPR RI Indonesia, DPR RI ya, yang berasal dari wilayah Sumatera Barat, perwakilan kita di DPR RI. Nah, ibunda kita ini adalah juga dulu mantan ibu Bundo Kanduang Sumatera Barat, karena ibu kita adalah istri dari gubernur kita yang sebelumnya, Bapak Profesor Dr. Insinyur Irwan Prayitno. Ya, terima kasih Ananda masih mengenal ibu kita, walaupun sekarang ibu kita berkiprah di nasional, insya Allah beliau masih ingat dengan Sumatera Barat. Buktinya hari ini beliau hadir bersama kita di SMK 1 Payakumbuh dalam rangka memberikan pencerahan kepada Ananda semua. Hal ini wajib kita syukuri karena dalam kesibukan ibu kita ini, beliau masih menyempatkan waktu untuk hadir bersama kita. Untuk itu kita ucapkan terima kasih kepada ibu atas waktu dan kesempatannya. Kami berharap nanti ibu juga melihat suasana di SMK 1 Payakumbuh. Ini tempat belajar bagi anak-anak kita sebanyak 1.432 orang, Bu. 1.432 orang. Dan memang di SMK 1 Payakumbuh ini lebih banyak berhimpun pelajar-pelajar putri. Jadi ibu barangkali akan menjadi seorang inspirator bagi mereka, karena seorang perempuan pun bisa berkiprah. Karena ibu adalah sosok yang sempurna. Ananda, ibu kita ini adalah ibu dari 10 orang putra dan putri, itu luar biasa. Dan ke-10 anak-anak beliau adalah penghafal Al-Quran semuanya. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan ibu kita ini mungkin nanti akan jadi sosok tauladan bagi Ananda semua, karena ke depan Ananda juga adalah wanita-wanita, calon wanita-wanita hebat yang dimiliki oleh bangsa ini ke depannya. Ya, nanti barangkali kita mohonkan kepada ibu untuk berbagi pengalaman dan membagikan juga
hal-hal yang sudah beliau kerjakan sehingga sukses menjadi seorang ibu yang mengantarkan putra-putri terbaiknya yaitu 10 orang menjadi penghafal Al-Quran, dan sekarang pun beliau tetap menunjukkan kiprah beliau sebagai wanita yang tetap menunjukkan intelektual secara pribadi dalam kancah politik Indonesia. Ini adalah sesuatu yang luar biasa dan Ananda beruntung dihadiri kegiatan kita pagi ini oleh ibu kita ini. Barangkali dari ibu karena sudah sering berbicara, tidak banyak yang bisa ibu sampaikan. Sekali lagi Bu, terima kasih dan mohon nanti ke depan selain ini bantu-bantu juga lah mungkin fasilitas dan sarana untuk pembelajaran anak-anak kita yang banyak ini Bu, sehingga mudah-mudahan ke depan mereka akan menjadi sosok-sosok pengganti ibu ke depannya. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Yunita Rosanti. Selanjutnya, ceramah oleh Ibu Hajah Nevi Zuairina. Kepada Ibu disilakan. Ya, terima kasih kepada Ananda kita MC dan Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulah nabiyya ba'da. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Saya Ibu Hajah Nevi Zuairina, anggota DPR RI, wakil rakyat dari pusat dari fraksi PKS Dapil Sumbar 2, bertemu dengan Bapak Ibu semua dari SMK Bu ya, SMK ya, SMA 1 ya, SMA 1 Kota Payakumbuh, SMK 1, SMA Sekolah Menengah Kejuruan 1 Kota Payakumbuh. Ini di sini ini adalah tentang bisnis ya, bisnis dan manajemen. Makanya banyak yang perempuan. Ya, yang laki-laki hanya sedikit ya untuk bicara masalah bisnis. Perempuan memang paling banyak, alhamdulillah. Dan tak lupa kita panjatkan salam dan salawat pada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga zaman nanti. Bapak Ibu yang kami banggakan, anak-anak yang kami cintai, tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Saya juga adalah isi pada Bapak Irwan Praitno. Ananda semua tahu Irwan Praitno? Tahu ya. Gubernur Sumatera Barat periode 2010 sampai 2021. Ya baru hampir kurang lebih 2 tahun ya baru selesai. Beliau sekarang menjadi rektor ya Universitas Askia Ibu di Padang ya di Padang. Tapi kami sekarang sudah pindah tempat tinggalnya di Jakarta. Jadi kami bolak-balik Jakarta Padang. Saya besok sore siang sudah balik ke Jakarta. Ya nanti balik lagi ke Padang bolak-balik. Ya kenapa? Karena saya adalah wakil rakyat. Ya wakil rakyat di pusat. Jadi tadi sudah betul apa disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Ya untuk lihat-lihat sekolah kami lah Bu ya apa yang bisa dibantu oleh pemerintah pusat. Nah disinilah peran saya sebagai wakil rakyat. Salah satunya adalah serap aspirasi daripada rakyat atau konstituen atau pemilih yang ada di dapil daerah pemilihan Ibu. Adapun daerah pemilihan Ibu adalah Kota Payakumbuh masuk. Ya, jadi itu sedikit cerita ya bagaimana peran Ibu nanti untuk membangun negeri ini melalui program-program dari pemerintah pusat. Bapak Ibu anak-anak yang kami cintai, kami banggakan. Ya, saya senang sekali bertemu dengan Ananda ya karena saya adalah ibu daripada 10 anak
ya. Anak saya yang paling besar, anak ibu yang paling besar, umurnya kalau 87 berarti 35 ya. 35 ya, kalau 87 lahirnya. Ya, 87 berarti umurnya 35 tahun. Yang paling kecil baru masuk tahun pertama kuliah di UI. Jadi anak Anda, nanti Ibu akan ceritakan anak-anak Ibu. Ibu adalah bunda milenial. Ibu adalah ibunya milenial. Ya, bahkan juga mungkin zenial masuk ya, zenial ya. Sekarang sudah ada 2 generasi ya yang akan menggantikan posisi ibu sebagai wakil rakyat, posisi ibu sebagai kepala sekolah, posisi ibu guru, bapak guru yang menggantikan posisi kami di sini di atas adalah kalian semua. Kalian semua yang menggantikan posisi kami di atas. Siapa yang mau jadi gubernur? Tunjuk tangan dong, ya laki-laki perempuan ya. Seperti Pak Irom Praitno, Masya Allah ya jadi gubernur ya. Nggak usah lah jadi presiden, gubernur dulu deh ya. Siapa yang mau jadi wali kota? Tunjuk tangan dong semua ya, perempuan laki bisa jadi wali kota. Siapa yang mau jadi wakil rakyat? Tunjuk tangan juga seperti ibu ya, yang perempuan tunjuk tangan semua. Jadi wakil rakyat ya, menguasai parlemen ya perempuan ya, jadinya ya. Luar biasa, kalian harus punya cita-cita setinggi langit. Ya, seperti Nabi Muhammad SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab dalam hadisnya. Ya, Rasulullah berangkat dari Madinah ke Mekah, dari Madinah ke Baitul Maqdis. Ya, dari Jazirah Arab, dari Madinah, dari Arab Saudi ke Palestina. Ibu sudah pergi juga Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis itu Nabi Muhammad SAW berangkat ke 7 langit. Kalian percaya atau tidak? Percaya. Ya, rukun iman kepada satu, iman kepada Allah. Kata Allah dalam surat Al-Isra tadi dibacakan oleh Ananda, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad, Nabi Muhammad SAW dalam satu malam. Kalian percaya nggak? Percaya. Ya, Allah sudah memberikan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 tadi dibacakan oleh Ananda. Pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Sehingga sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Ini dalam Al-Quran mengatakan Nabi Muhammad pergi ke 7 langit. Cita-cita kita harus setinggi 7 langit. Jangan 1 langit ya. Jangan 1 langit masih rendah ya. Jadi di langit pertama Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam di langit pertama. Lalu bertemu dengan Nabi Isa. Lalu di langit kedua ketemu dengan Nabi Yahya. Jadi setiap langit Nabi Muhammad ketemu para nabi. Ya, para nabi. Ya, kalian akan bingung ya kenapa para nabinya di langit semua belum di surga ya. Belum ya, kita belum ada alam mahsyar ya. Alam apa namanya? Pengadilan ya nanti di akhirat. Maka nabinya masih di langit semua. Nabi Yusuf di langit ketiga, Nabi Idris di langit keempat, Nabi Harun di langit kelima, Nabi Musa di langit keenam, Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Baru ketemu langsung Nabi Muhammad SAW di Sidratul Muntaha dengan Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya apa? Perintahnya apa? Nabi Muhammad dapat perintah salat berapa waktu? 5 waktu. Ya, sebelumnya sholatnya tidak 5 waktu. Sholatnya berapa ya sebelumnya ya? Banyak, 50 kan? Ya, sehari ditawar-tawar sama Nabi Muhammad. Akhirnya tinggal 5 waktu. Pada sholat kan 5 waktu semua yang hadir di sini? Sholat, udah didiskon sama Allah Subhanahu wa taala dari 50 tadi Anda sebut jadi 5 waktu. Jadi kalau nggak sholat 5 waktu rugi tidak? Rugi dunia akhirat. Cita-cita kalian setinggi 7 langit tadi tidak tercapai. Tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak Allah kabulkan permintaan kita karena kita tidak berdoa, karena kita tidak sholat.
Apa yang Ibu lakukan saat ini sebagai wakil rakyat, sebagai Ibu Gubernur, Pak Irwan Prayitno jadi gubernur. Ibu punya anak 10, anak Ibu yang pertama sekolahnya di UNAN, ya Universitas Andalas, S1. S2-nya di Amerika, MBA. Hasil doa ibu dan bapak, anak ibu-ibu seperti itu. Ya, yang kedua anak ibu spesialis gigi di UI. Sekarang kerjanya praktek hampir tiap hari, anaknya 4. Lah perempuan lagi. Perempuan anak ibu yang dokter gigi itu bukan laki. Yang pertama laki. Ya, anaknya 4, sedikit bukan anaknya 4 anaknya. Ya, praktek tiap hari, alhamdulillah tiap bulan penghasilannya lumayan. Ya, anak ibu. Lalu yang ketiga, anak ibu perempuan juga. Ya, kuliahnya S1-nya di ITB, jurusan bisnis, Bu, seperti sekolah kita ini, sekolah menengah kejuruan ini. Ya, S2-nya di London. Kalian tahu London? Tahu. Kira kalian nggak belajar ini ya, atlas ya. Jauh ya, dari sini perjalanan 14 jam. Tamat kuliah di London, pulang ke Indonesia, sekarang buka namanya daycare dan preschool. Penghasilannya 80 juta sebulan. Percaya nggak Ibu ngomong? Percaya. Soalnya ada yang nggak percaya kalau Ibu bilang anak Ibu penghasilan 80 juta sebulan, ya. Karena anak Ibu usaha, buka tempat penitipan anak, ya, dan juga sekolah namanya PAUD atau preschool, ya, atau TK, ya, dan terus penghasilan 80 juta sebulan. Itu yang ketiga, bisnis, sekolah bisnis, ya. Yang keempat anak Ibu sekolah di IPB laki-laki. Sekarang kerja di asuransi. Ya, yang kelima anak ibu perempuan lagi, jadi 7 perempuan 3 laki. Ya, kuliahnya yang pertama di UI, ya jurusan ekonomi juga, manajemen. Jadi anak perempuan memang betul nih, anak-anak yang laki-laki senangnya perempuan masuk ekonomi, ya manajemen bisnis, ya senangnya. Jadi masuk S2-nya di Melbourne, Australia, Melbourne University. Kalian mau sekolah di sana? Sungguh-sungguh belajarnya dari sekarang. Belajar terus, jangan main-main tuh di mall, ya. Sekali-sekali aja ke mall kalau pergi mau perlu ada, ya. Belajar. Anak ibu belajar terus. Ya, nggak pernah anak ibu itu main-main waktu SMA, SMP. Nih SMA ya, SMK ya. Belajar terus. Pokoknya gimana caranya dia masuk UI, masuk UNAN, kuliah di luar negeri. Ya, dan alhamdulillah ibu bapak mendukung anak-anak ibu belajar terus. Dan yang kelima seperti itu. Sekarang dia kerja di perusahaan konsultasi. Jadi anak perempuan ibu 7 kerja semua Bu Kemsek, nggak ada yang nganggur. Ya 7 semua, tapi kan ada yang masih kuliah 2 ya, jadi 5 tuh kuliah dan kerja ya, nanti berceritakan. Itu yang kelima. Yang keenam laki-laki, kuliahnya di Teknik Kimia UI. Sekarang bisnismen. Bisnis aja dia sekarang kerjaannya sama teman-temannya, sama-sama sekolah ya. Lalu yang ketujuh dokter dari Universitas Andalas. Sekarang lagi program internship, program magang. Tahun depan akan kuliah lagi spesialis dokter mata, katanya dia mau masuk. Kalian mau jadi dokter? Oh tidak ya? Oh iya, karena manajemen bisnis. Jadi kalau manajemen itu nggak bisa lagi ya, SMA masih bisa, lupa Ibu ya. Ada yang tahu? Kalau mau jadi dokter, tidurnya aja sama buku. Tidurnya itu. Jadi anak ibu yang dokter ini mungkin kalian tidak akan bisa jadi dokter ya. Sekelilingnya tuh buku. Dia tidur itu, belajar terus. Ya sampai tuh tidurnya sama buku. Baik yang dokter gigi maupun yang dokter umum tadi. Ya itu yang ketujuh. Yang kedelapan, ya tadi ibu baru telepon anak ibu yang ke-8. S1-nya namanya double degree jurusan psikologi UI. Kalian tahu double degree 2 tahun di UI, 2 tahun di Australia. Jadi titelnya 2. Ya, titel yang dapat dari UI 1, titel yang dari luar negeri 1, ya, dari Brisbane, Australia. Sekarang sedang S2 di London. Kalian tahu London? Tahu, ya. Itu dia masuk sekolah 5 sekolah terbaik di London. Universitas terbaik di London. Masuk jurusan psikologi juga. Kalau lulus anak ibu
di situ maka dia akan bisa kerja di London. Ya, karena lulusan 5 universitas terbaik di London. Yang ke-9, anak ibu yang 9 ini agak unik, maunya kursus aja. Macam-macam kursusnya, ya belum mau kuliah. Nanti tahun ini baru kuliah, ya. Yang ke-10 sekarang kuliahnya di Ekonomi UI. Jurusan bisnis manajemen 2 tahun di UI, 2 tahun nanti di Australia. Namanya program double degree. Kalian mau sekolah di UI? Mau. Ya, cita-citanya harus setinggi langit. Jangan langit 1, jangan langit 2, tapi langit ke-7. Ya, sehingga kalian insya Allah ke depan akan menjadi anak-anak yang menggantikan posisi kami di depan ini. Ke depan kami tidak seterusnya menjadi wakil rakyat, tidak seterusnya menjadi wali kota atau gubernur atau menjadi kepala sekolah, guru, kalian menggantikan. Kami ingin kalian lebih baik daripada kami yang di atas ini. Mau kalian lebih baik dari ibu dan ibu kepala sekolah? Mau. Ya, karena kita ingin menjadi negara kita negara yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Negara yang baik, aman, tentram, damai, sejahtera. Ya, untuk kita tempati, untuk kita tinggali. Ada pekerjaan, tidak ada pengangguran. Rumahnya layak huni, anak-anak sekolah semua. Nah, itu yang kami inginkan sebagai pemimpin di negeri ini. Untuk itu kalian belajar sungguh-sungguh, ya mencapai 7 langit cita-citanya. Ya, sehingga kalian akan bisa menjadi generasi emas, ya, di masa yang akan datang. Generasi yang emas yang bersinar, ya, menjadi orang-orang besar, menjadi orang-orang yang kami harapkan lebih baik dibandingkan pada masa sekarang ini. Bapak Ibu kepala sekolah dan anak-anak yang kami cintai, ya, motivasi yang Ibu berikan ini adalah semata-mata agar melecut kalian untuk belajar, belajar, dan belajar. Karena sekarang kalian adalah dalam masa studi pembelajaran, ya, dalam masa pembelajaran, ya, bukan masanya main-main. Ya, kalau kata bahasa Inggrisnya kehidupan dimulai di usia 40, itu benar adanya. Jadi sampai usia 40 kita belajar terus, ya, meningkatkan karir. Yang namanya kita mau menikmati kehidupan nanti. Ya, nanti, ya, jangan sekarang. Ya, kalau ibu waktu ketika SMA seperti kalian itu memang belajar, nggak berpikir itu mau pergi ke mall, ya, mau pergi jalan sana, jalan sini. Ada boleh kita pergi seperti itu, tapi itu tidak jadi menghantui pikiran kita. Ya, boleh kalian jalan-jalan ke sana, ke sini, kemari, ke sana, main sama teman-teman, tapi tidak menghantui. Ya, yang menghantui pikiran kalian bagaimana kalian menjadi orang yang berguna di masa yang akan datang. Orang yang bermanfaat di masa yang akan datang. Ya, ya, orang yang menjadi pejabat kah, menjadi ASN kah, menjadi guru kah, kepala sekolah kah? Nah, itu yang kalian harus pikirkan. Ya, jadi Bapak Ibu semua, kepala sekolah dan juga anak-anak yang kami cintai, kita belajar daripada peristiwa Isra Mi'raj. Ya, tadi Ibu disampaikan bahwa ini adalah peristiwa yang harus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Muhammad SAW berjalan semalam saja dari Jazirah Arab Saudi sampai ke Palestina, dari Palestina sampai ke 7 langit, dari 7 langit balik lagi ke bumi, lalu balik lagi ke Mekah, ke Madinah, tempat tinggal Nabi Muhammad. Ya, bahkan Nabi Muhammad dibilangnya apa namanya, ya, istilahnya bohong katanya, ya, dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, ya, tapi kita sebagai umat Islam harus percaya, harus iman, ya. Ini meningkatkan keimanan dengan peristiwa Isra Mi'raj, ya. Nanti di akhirat nanti Allah akan membuktikan bahwa benarnya ada Isra Mi'raj. Tadi sudah disampaikan, adapun hasil Isra Mi'raj Nabi Muhammad adalah sholat 5 waktu. Ya, kenapa sholat adalah ibadah yang paling utama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad? Karena sholat merupakan identitas keimanan setelah syahadat. Jadi menunjukkan seseorang itu di KTP-nya agama Islam. Setelah dia bersyahadat, apa namanya? Apa namanya identitasnya? Sholat.
Jadi dia menunjukkan bahwa dia di KTP-nya agama Islam, lalu sehari-harinya dia ngapain? Sholat. Jadi kalau ada KTP-nya agama Islam, kalau nggak sholat dia agama Islam bukan? Bukan. Agamanya apa ya? Abang nggak KTP. Kata milenial agama KTP itu. Ibu ulang. Apa identitas umat Islam? Begitu sudah ditulis agama Islam. Sholat. Kalian sholat nggak 5 waktu? Sholat. Yang nggak sholat siapa? Ada yang nggak sholat nggak tadi subuh? Tunjuk tangan, nggak apa-apa, nggak dihukum. Ya, yang dihukum nanti Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu kalian hukumannya nanti di akhirat nanti? Hukuman orang yang tidak sholat. Ya, ini ibu bacakan ya hukumannya orang tidak sholat itu. Jadi Nabi Muhammad itu diperlihatkan sama Allah siksaan ya daripada 11 golongan ketika Nabi Muhammad di 7 langit tersebut ya, ada 11 golongan. Satu di antaranya adalah orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Digambarkan bahwa mereka malas sholat, jadi mereka melewatkan sholat, kepalanya pecah ya, kepalanya pecah, lalu kepalanya utuh kembali, lalu pecah lagi, lalu kepalanya utuh kembali, pecah lagi. Siksaan di api neraka nanti seperti itu. Kalian mau seperti itu nanti? Ini yang ibu sampaikan bohong atau tidak? Tidak, ini cerita Nabi Muhammad SAW di peristiwa Isra Mi'raj melihat siksaan kepada 11 golongan. Salah satunya yang tidak melaksanakan sholat. Ya, jadi pecah kepalanya, utuh lagi. Pecah kepalanya, utuh lagi. Itu orang tidak melaksanakan sholat. Ya, jadi identitas kita sebagai umat Islam, KTP agama Islam adalah sholat. Yang kedua, sholat adalah merupakan pembeda antara iman dan kufur. Ya, jadi kalau orang yang sholat dia beriman, kalau orang yang tidak sholat berarti dia ingkar, kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, sholat merupakan tiang atau pilar agama. Gedung kita kalau nggak ada tiangnya rubuh. Kalau kita nggak sholat berarti kita rubuh, ya kita menjadi mati, ya mati suri, mati jiwa kita, keras hati kita, ya karena kita tidak sholat. Yang keempat, sholat adalah amal yang pertama kali dilihat, ya sekaligus sebagai barometer amal lainnya. Yang kelima, sholat merupakan kunci surga. Buat kalian yang perempuan, ya. Dengan sholat 5 waktu, dengan puasanya hanya puasa Ramadan. Perempuan nih ya, bukan laki-laki. Ya, perempuan bu, nih ibu juga perempuan banyak. Lalu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat kepada suami. Ternyata masuk pintu surga dari manapun yang kita sukai. Buat kalian perempuan. Ingat ya, sholat 5 waktu. Saya minum dulu sebentar ya. Salat 5 waktu, puasa Ramadannya cuma 30 hari atau 29 hari, tidak perlu puasa Senin Kamis. Lalu terus salat taat kepada suami. Masuk dari pintu surga manapun yang kalian sukai. Mau tidak perempuan seperti itu? Mau. Gampang gak masuk surga? Gampang banget ya. Sholatnya cuma 5 waktu, nggak pakai sholat sunat, ya puasanya cuma 30 hari, nggak perlu puasa Senin Kemis atau puasa Daud atau puasa-puasa yang lainnya banyak. Tapi yang ketiga dalam hadis taat pada nanti kalau punya pasangan taat pada suaminya. Ibu juga mau masuk surga makanya taat pada suami ibu ya, Pak Iram Praitno. Nah itu ya, berarti sholat adalah merupakan kunci kita masuk surga ya. Jadi anakku, ananda sekalian yang kami cintai, kami banggakan ya, inilah sedikit ilmu sedikit tentang Isra Mi'raj ya. Kita sedang merayakan hari besar umat Islam, hari Isra Mi'raj ya, naiknya Nabi Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha dan bertemu langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan melihat langsung bagaimana bentuk rupanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sekarang kita tidak tahu. Yang tahu hanya Nabi Muhammad
Dan Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat 5 waktu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad mendapatkan perintah dari malaikat Jibril terus, tapi untuk sholat 5 waktu Nabi Muhammad dapat langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita beriman pada hal-hal tersebut ya, agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah nanti kalau kita meninggalkan dunia fana ini, maka kita akan berada dalam posisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya, Ananda, ya itu yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini bukan pertemuan pertama dan terakhir, dan insya Allah kita ketemu lagi. Tadi sudah Pak Ibu Kepsek sampaikan, ya nanti mungkin segala satunya akan saya sampaikan masalah sarana dan prasarana daripada sekolah kita ini. Terima kasih sebelumnya. Insya Allah ketemu lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Maaf diulangi, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Hajah Nevi Zuairina. Selanjutnya kepada teman-teman semua, kalau ada ingin bertanya, dipersilahkan. Maju dari depan. Atau diantar aja. Yang tahun ini. Cek 1, 2, 3. Izin di sini saja bertanyanya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Rahmawati. Saya dari kelas 12 OTKP 3. Saya ingin bertanya, Bu. Saya pribadi itu pengen untuk terjun ke dunia politik. Bismillah. Mungkin pertanyaannya agak melenceng dari ceramah yang Ibu sampaikan tadi, cuman mungkin teman-teman yang lain juga ada yang ingin turun ke dunia politik. Nah, untuk kami dari bisnis manajemen itu pasti agak susah untuk turun ke dunia politiknya. Nah, mungkin dari Ibu sendiri, karena mungkin di awal Bapak Irwan Pradipno yang turun ke dunia politik, habis itu Ibu, apa bekal yang Ibu bawa untuk sampai ke dunia politik tersebut? Mungkin bisa jadi teman-teman yang lain ingin bertanya, tapi saya wakili. Dan juga siapa tahu dengan Ibu memberikan bekal ini, insya Allah kami ke depannya juga turun ke dunia politik juga. Mungkin terima kasih pertanyaannya. Mohon dijawab, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Septi ya namanya ya. Oke, Septi ya, silakan duduk. Ibu jawab langsung, nanti silakan kalau ada yang bertanya lanjutkan ya. Jadi ini penerus Ibu Septi ini. Kalian setuju Septi penerus Ibu? Setuju dong. Ya, kan gak semuanya mau jadi masuk dunia politik kan? Enggak kan? Ada yang mau jadi kepala sekolah enggak? Ada. Ada yang mau jadi guru enggak? Ada. Mau jadi gubernur ada. Mau jadi presiden ada. Ya, mau jadi apa saja, wali kota ada. Ya, nggak usah, ya. Kita berbeda-beda. Tapi silakan punya cita-cita setinggi langit. Septi akan menjadi penerus Ibu dan Bapak. Jadi Septi dan Anda sekalian, Ibu pun masuk ke dunia politik juga mengalir seperti air mengalir. Ya, Ibu cita-citanya dulu mau jadi dokter, nggak kesampaian. Ya, Ibu adalah seorang businesswoman. Ya, ketika Ibu menikah dengan Pak Irwan Pradipno, Ibu langsung melakukan kegiatan bisnis. Karena waktu itu Ibu punya anak banyak, jadi Ibu punya kegiatan bisnis di rumah. Ya, alhamdulillah sampai terakhir Ibu berbisnis itu punya 7 restoran. Ya, bakso lapangan tembak. Kalian tahu bakso lapangan tembak? Ya itu Ibu punya 7 cabang di Jakarta. Ya, 7 cabang, banyak ya 7 cabang. Berangkat dari rumah jam 8 pagi Bu Kepsek,
Ibu orang bisnis juga, kalian sekolah di bisnis, ya. Pulang sampai rumah jam 11 malam. Kalian percaya nggak ibu seperti itu? Percaya, ngurusin 7 restoran ibu. Anak-anakku sekalian, ya keliling ibu 7 restoran tersebut. Ya keliling, nah alhamdulillah ya udah selesai. Udah itu bapak jadi gubernur, ibu nggak sanggup lagi, jadi restorannya ibu tutup. Karena ibu pindah ke Padang. Tapi sekarang bisnis ibu masih jalan. Tapi bisnis yang bisa dilakukan oleh tim ibu ya, staf ibu ya, karena secara langsung ibu tidak bisa melakukannya karena ibu sekarang fokus di dunia politik ya. Jadi Septi dan Anda sekalian yang minat di dunia politik, teruskan. Awalnya bagaimana? Aktif organisasi. Jadi Ananda, laki dan perempuan, ibu ini aktif di organisasi sejak SMP. Bingung saya Bu Kepsek. Kalian sudah SMA kan? Itu ibu udah aktifnya minta ampun itu. Ya pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang sore. Bahkan juga ya pokoknya maghrib udah sampai rumah. Ya gak pernah di rumah. Aktif organisasi, apa saja organisasinya ibu ikutkan. Tidak pernah ibu tinggal sedikit pun. Bapak juga gitu, Pak Irwan Praitno. Aktif organisasi. Jadi udah selesai belajar, sekolah, terus pergi organisasi. Ada Yad Center, ada remaja masjid, ada Rohis, ada apa ya organisasi sekitar kita banyak kan? Banyak sekali enggak? Banyak banget buat anak-anak muda sekalian. Ya, jadi aktif organisasi, kenapa ibu lakukan? Jadi waktu itu orang tua ibu juga aktif organisasi, jadi ibu contoh lihat orang tua ibu. Ya, orang tua ibu, mama ibu aktif di Dharma Wanita, lalu papa ibu aktif di organisasi juga. Organisasi apa saja? Organisasi orang kampungnya, organisasi di kantornya, ketua RT, ketua RW, ketua yayasan, pokoknya aktif Septi di organisasi. Ya, nah tapi nggak dibayar kan? Ya bahkan keluar duit sendiri ya. Nah tuh satu ya. Lama-lama dengan kita aktif organisasi, jadi kita terasahkan berinteraksi dengan masyarakat, ya, dengan orang, ya terasakan. Dari 10 anak ibu yang ada ini, yang akan meneruskan minatnya di bidang politik hanya satu, Septi. Anak ibu tadi yang nomor 6, Ibrahim namanya, dia sekarang bisnismen, kuliahnya baru teknik kimia UI, ibu suruh dia ambil MBA secepatnya. Dia yang minat politik. Tapi sejak SMP, SMA, sampai kuliah, sampai sekarang sudah nikah, punya anak 1. Punya anak 1, sekarang udah nikah dia. Aktifnya minta ampun Septi, sampai ibu bingung. Lebih aktif dari ibu sama bapak ya. Sampai ibu tuh kalap gitu ngelihat dia gitu aktif itu. Ya, terakhir dia menjadi ketua panitia golf. Ya, golf, panitia golf bersama pejabat-pejabat ya di Jakarta. Terakhir, saking aktif ini dia jadi ketua panitia golf ya. Akhirnya teman-temannya Pak Irwan Praitno foto-foto sama anak ibu. Ini anaknya Pak Irwan nih katanya, penerus Pak Irwan Praitno katanya. Ya, jadi ketua panitia golf, anak ibu itu nomor 6. Ya, yang hadir pejabat-pejabat semua ya. Saking aktifnya ibu kalap gitu, lebih aktif pada ibu sama bapak. Itu FT ya, kuncinya adalah kita aktif organisasi. Tapi kita maghrib perempuan sudah sampai rumah ya, jangan nanti saking aktifnya jam 12 malam sampai rumah, nggak boleh ya. Jadi itu kuncinya ya kita senantiasa berinteraksi dengan masyarakat dengan berbagai kegiatan di rumah, di sekolah ya. Nanti kalau di kampus, di keluarga besar, di mana saja pokoknya kita aktif. Jadi panitia apa kek, panitia 17 Agustus, panitia Isra Mi'raj, siapa jadi panitia? Saya, Septi tunjuk tangan langsung ya. Nah itu tanda-tanda orang yang minat di politik ya. Oke Septi cukup puas? Ya. Ya. Lagi kalau ada. Baik teman-teman, masih ada yang ingin bertanya?
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Fatimah Az-Zahra dari kelas 12 akuntansi 2. Saya ingin bertanya kepada Ibu. Tadi disebutkan bahwa Ibu memiliki 10 orang anak dan alhamdulillah semuanya sukses ya, Bu. Dan pertanyaan saya yaitu bagaimana cara Ibu untuk mendidik anak Ibu supaya bisa sukses? Kan 10 orang anak itu tidak mudah, bahkan masing-masing anak itu karakternya juga berbeda. Tolong Ibu kasih tips buat kami yang perempuan yang insya Allah 10 tahun ke depan akan menjadi seorang ibu juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah luar biasa pertanyaannya, pertanyaan yang sangat dewasa ya, dewasa. Ya laki-laki ini udah merunduk aja ya, lihat yang perempuan. Gak apa-apa ya, kita sekarang perempuan laki di mata Allah sama-sama masuk neraka dan sama-sama masuk surga, benar gak? Benar ya, kalian tidak perlu merasa minder ya dengan kaum perempuan, harus sama-sama maju ke depan ya. Jadi kepada siapa tadi? Fatimah ya? Ya Fatimah, terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali. Jadi yang pertama tadi Bu Kepsek juga sudah sampaikan, anak-anak ibu ada hafal Quran. Jadi sebenarnya gini Bu Kepsek, anak-anak ibu itu lebih kepada kami sebagai keluarga Quran. Ya, jadi kami senantiasa dari mulai lahir, PAUD, TK, SD, bahkan SMP itu pondok pesantren, SMA, negeri, terus universitas, mereka selalu memiliki kegiatan membaca Quran dan menghafal Quran. Ya, jadi kami lebih sebut dengan keluarga Quran. Jadi sampai sekarang kami masih menghafal Quran sampai 30 juz ya kami selesaikan. Ya, terus ada yang 5 juz, ada yang 6 juz, ada yang 10 juz ya. Dan sekarang cucu ibu itu sudah hafal 20 juz kelas 2 SMP. Ya, karena dia mondok jadi sudah banyak hafalan Qur'annya ya. Kenapa Quran? Tadi sampaikan sholat adalah perintah Allah pada Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Sholat 5 waktu. Quran adalah message ya, pesan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua ya, dan kita maknai artinya ya, karena itu ada pesan pada Allah kita menjalani kehidupan di dunia ini ya. Nah, itu di Quran ada semua. Ya, sehingga kita harus mempelajari Quran, baca Quran, hafal Quran dan maknai artinya ya. Nah, itu obat hati. Lalu terus bagaimana dengan kiat-kiat kita ya untuk mendidik anak ya, dalam kutip untuk kita ingin berhasil anak kita. Orang tua zaman kita dahulu mengatakan bahwa anak adalah harta yang tidak ternilai harganya. Bagi ibu sama bapak Irwan Praitno ya sudah membuktikan, mau berapapun mobil yang kita punya, mau berapapun rumah yang kita punya, mau apapun jabatan kita, kalau anak kita ingkar kepada Allah, ingkar kita sebagai orang tua, sedih enggak orang tuanya? Sedih. Orang tuanya berarti tidak bisa mendidik anak. Paling penting sebagai orang tua itu adalah mendidik anak berhasil, menjadi anak yang soleh, solehat, cerdas, berguna buat bangsa dan negara. Itu buat orang tua. Apa? Sederhana kita mikirnya, ya, beriman, soleh, solehat, cerdas, berguna buat bangsa dan negara. Sehingga kami harus mendidiknya dengan baik karena jumlahnya banyak, ada 10. Saya dan Pak Irwan Praitno sebagai seorang ayah bersama-sama mendidik anak Fatimah. Tidak zamannya lagi, kalau dulu zaman ibu waktu baru baca, ayah ke kantor, ibu kemana? Ke pasar. Enggak zamannya lagi ya.
Jadi sekarang sama-sama mendidik anak, walaupun ayah sibuk cari uang dari pagi sampai malam, tengah malam baru pulang, tapi juga harus mendidik anak, Fatimah. Itu yang Ibu lakukan dengan Pak Irwan Praitno ketika beliau kuliah, ketika beliau jadi politikus, jadi gubernur, sekarang jadi rektor. Kami sama-sama tetap mendidik anak. Yang mendidik anak tidak ibu sendiri. Ya, dan mendidik anak itu harus ada ilmu. Pak Irwan Praitno ada psikolog, punya ilmunya mendidik anak. Psikolog sekolahnya berapa lama, Ananda? Berapa lama sekolahnya psikolog? 6 tahun. Ibu belajar aja, tanya sama bapak. Ibu nggak perlu jadi psikolog ya. Tanya sama bapak. Kalau anak kita begini, kita bagaimana? Kalau anak kita begini, kita bagaimana? Ya, jadi kita mendidik anak harus ibu dan bapak. Terbukti pada saat ini survei membuktikan Al-Quran sudah memerintahkan dalam surat Luqman dan surat Ibrahim. Apalagi ya? Semua itu kan tentang perintah mendidik anak kan? Luqman kepada anaknya, Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Ya, kalian ingat Idul Adha, hari raya kurban. Apa kata Nabi Ismail? Ketika Nabi Ibrahim mengatakan akan menyembelih Nabi Ismail. Apa kata Nabi Ismail dalam Al-Quran? Kalian ingat tidak? Silahkan Abi. Kalau memang ini perintah Tuhan. Menggigil nggak dengar anak ngomong seperti itu? Menggigil kami sebagai orang tua. Begitu kuatnya imannya Nabi Ismail kepada Tuhannya yang nggak dia lihat, yang nggak ada di depan mata Tuhannya, tapi begitu dapat perintah melalui ayahnya Nabi Ibrahim untuk disembelih Ananda, lehernya disembelih. Kalian lihat makna hari raya kurban. Kata Nabi Ismail, silahkan ayahanda, silahkan kalau ini perintah Tuhan. Akhirnya Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Tapi yang muncul adalah kambing ya. Kibas. Ya, muncul kibas. Akhirnya kibas yang disembelih oleh Nabi Ibrahim. Bukan anaknya. Subhanallah ya. Jadi kita sebagai orang tua mendidik anak adalah ibu dan ayah. Bukan lagi ayah ke kantor, ibu ke pasar. Ya. Jadi ayah tidak mendidik anak, tidak. Ya, jadi mendidik anak sama-sama. Survei pada hari ini membuktikan anak-anak yang dididik sama ayah dan ibunya lebih pintar bila hanya dididik oleh ibunya saja. Survei membuktikan. Kalian lihat, baca, Google, ada di sana. Survei membuktikan. Anak yang dididik oleh ayah dan ibunya beriringan lebih pintar daripada anak yang dididik oleh salah satu pasangannya saja. Ya, Al-Quran, hadis sudah membuktikan dalam mendidik anak harus orang tua sepaket. Tidak hanya ayahnya saja atau tidak hanya ibunya saja. Dalam satu hadis, seorang anak perempuan, 2 anak perempuan, bila dididik oleh ayahnya, maka yang 2 anak perempuan itu akan menjadi tameng api neraka buat bapaknya. Pak Irwan Praitno, anak perempuannya berapa? 7. Ya, bukan hanya tameng buat api neraka, tapi juga Pak Irwan Praitno masuk surga karena punya anak perempuannya banyak banget, 7. Ya, nah itu Fatimah ya bisa diberikan, mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun bekalnya 10 tahun kemudian, tapi mungkin Ananda kami ingatkan masalah takdir hanya Allah yang tahu. Siapa tahu Ananda setelah tamat SMA ada yang menikah, ada yang melamar ya, nggak apa-apa ya. Karena anak ibu juga banyak yang sekolah sambil menikah banyak ya, banyak ya, tidak menghambat kita untuk karir apa segala macam perempuan untuk menikah, tidak ya. Menikah adalah sebagian ibadah ya. Kalau udah menikah 50%-nya adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, cukup Fatimah ya. Iya. Baik teman-teman, untuk sesi bertanyanya kita tutup dulu. Nah, sekarang kami yang akan bertanya. Ada beberapa kuis. Teman-teman silahkan acungkan tangannya untuk menjawab soal ini.
surat dan ayat Oke, diganti ya. Apa itu Isra Mi'raj? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafrida Mesya Putri dari kelas 10 akal 3. Isra Mi'raj merupakan perjalanan rohani Nabi Muhammad SAW dari Ka'bah ke Mekah ke Masjid Al-Aqsa. Kemudian beliau dinaikkan ke langit ketujuh atau ke Sidratul Muntaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk kakak-kakak yang bertanya tadi, silahkan hadiahnya Kak, dipersilakan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Tujuan Nabi Muhammad SAW ke langit ketujuh adalah untuk menjemput perintah sholat. Siapakah Nabi yang ditemukan oleh Nabi Muhammad di langit ketujuh? Yang di belakang. Perkenalkan, nama saya Diva Wandini, saya dari kelas 12 DKV. Nabi ketujuh yang ditemui Nabi Muhammad adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, betul. Ini Kak hadiahnya. Hadiahnya cuma tinggal satu nih teman-teman. Siapa yang akan bisa memperebutkan hadiah ini? Pertanyaannya, tanggal berapa peristiwa Isra Mi'raj terjadi? Oke, untuk bagian yang di tengah.
Ayo laki-laki, ayo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Hidayatullah, biasa dipanggil Syarif. Jadi jawabannya adalah tanggal 27 Rajab. Jawabannya benar. Oke teman-teman, untuk sesi kuisnya kita tutup. Acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Fajar Kurnia. Kepada Fajar disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, sebelum berdoa, alangkah baiknya kita menampungkan tangan dan menundukkan kepala dan menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka khairal maulij wa khairal makhraj. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbana tawakkalna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wassi' lana fi darina hadza. Allahumma sallim wa sallim dinana wa sallim ajdana wa sallim amwalana min bala'a dunya wa adha lahirah. Ya Qurrab wa Qurrabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Fajar Kurnia. Doa tadi merupakan akhir dari rangkaian acara kita. Saya Nawati Fadilah F. Mohon maaf bila ada salah dan janggal, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.